Komunisme itu sebenarnya tidak banyak menarik, Pak, bagi dunia akademisi itu. Saya yakin hanya sedikit saja ilmuwan yang tertarik dengan komunis itu. Dari sisi akademik banyak celahnya itu. Tapi sebagai sebuah strategi, sebagai sebuah gerakan untuk melakukan revolusi, komunisme itu paling bagus itu. Komunisme adalah tempat persembunyian yang paling aman dan tempat untuk melakukan pembalasan yang paling. Saya ke garis politik, demarkasi ilmu saya saja, jangan nyobrol kemana. Misalnya sejarah, dalam ilmu politik itu sejarah itu adalah politik masa lalu, dan politik itu adalah sejarah masa depan. Dan itu bisa bayangkan itu kalau sejarah masa lalu itu sudah hitam, dan kalau tidak diperbaiki itu masa depan kita itu hitam. Dan itu pekerjaan politik. Itu tadi saya tidak mau mengarah ke sana. Jadi politik yang kita bicarakan sekarang adalah sejarah masa depan. Bisa dibayangkan kalau politik sekarang ini buruk, ya sejarah masa depan kita akan dicatat lagi. Terus itu berulang. Baik, saya masuk sedikit ke wilayahnya. Ini tadi saya hubungkan Prof. Habib tadi. Ini dalam perspektif global sebenarnya ini. Memang ada problem. Karena saya lihat dari 12 item tadi itu, 12 yang direkomendasikan untuk diselesaikan itu, ya saya tidak tahu apakah nanti ada tambahannya lagi ya. Besok rezim berganti, tambah lagi ya. Tolong disusul ini. Itu sudah final itu. Nah, itu proses politik. Memang sulit disangkal bahwa satu yang kita bicarakan tadi dari awal, masalah komunis tadi, itu faktor eksternal. Itu tidak bisa disangka. Ini bertemu sekali dengan faktor internal, yaitu tidak ada distribusi kekuasaan yang merata di level elit, di tubuh elit, para pejuang. Jadi karena itu saya tidak pernah melihat Karmusakan itu pemberontak. Nah, saya melihat ada ketidakpuasan politik akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata di level elit. Nah, karena itu hati-hati Pak bicara kekuasaan. Tolong misalnya gini, kalau jangan Anda selalu bicara akan berkuasa baru Anda tidak pikirkan saya, kan gitu. Kan itu yang sering terjadi itu. Anda sibuk bicara tentang kekuasaan baru Anda tinggalkan saya, kan? Ini power Pak. Bisa banyak apa kira-kira yang terpikir? Apa yang terpikir? Nggak usah lah saya tanya keluarganya itu. Apalagi tanya Bung Hatta. Saya saja itu. Kalau seandainya saya Hatta ditanya itu, Mulyadi bagaimana perasaanmu itu ditetapkan Soekarno jadi presiden seumur hidup? Saya bilang saya nggak terima dong. Masa saya wakil presiden seumur hidup? Jadi kalaupun itu penghargaan diberikan saya, tapi jangan diucapkan. Kesalahan-kesalahan seperti itu yang sering kita buat. Gitu. Nah, coba ini kita langsung aja ya, waktunya sedikit Bang Hersu ya, waktunya sedikit. Ini pertanyaannya apa, menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah baru ini? Jangan kayak pegadaian katanya ya, menyelesaikan karena sebenarnya justru ada masalah lagi, karena mau bayar juga itu. Kalau tidak diambil juga tebusan itu kan, yang digadaikan itu jadi problem. Jadi, nah ini saya tidak melihat, karena saya orang politik. Ketika saya melihat di depan panggung, saya juga melihat di belakang panggung. Gitu tadi. Nah ini ada pertemuan ketidakpuasan politik di dalam negeri, ya, dan keinginan politik global tadi. Ya waktu itu ya, Pak. Jadi perang dingin itu adalah kelanjutan dari perang dunia kedua. Ketika ada negara yang sudah ditaklukkan, nah itu masukkan ideologi itu. Nah, disitulah pembelahannya tadi. Saya pikir sekutu itu tidak terpecah. Rusia itu tidak terpecah. Uni Soviet itu tidak pecah dengan Amerika seandainya tidak berbeda ideologi. Karena itu sudah bicara tentang daerah mana yang akan kita jadikan sebagai wilayah jajahan selanjutnya gitu. Iya. Ya, Anda komunisme, ya kan? Saya kapitalisme. Dan pertarungan itu sampai sekarang terjadi. Nah di tempat ini kan saya katakan tadi, liberalisme melahirkan kapitalisme, ya kan? Muncullah oligarki, yaitu pertanda bahwa negara itu sudah diambil alih oleh kapitalisme. Saya katakan siapa? Musuh bebuyutannya. Komunisme itu tidak pernah tidur. Sebagai sebuah pemikiran ilmiah, bahkan akademik, komunisme itu sebenarnya tidak banyak menarik Pak bagi dunia akademisi itu. Saya yakin hanya sedikit saja ilmuwan yang tertarik dengan komunis itu. Dari sisi akademik banyak celahnya itu.
tapi sebagai sebuah strategi, sebagai sebuah gerakan untuk melakukan revolusi, komunisme itu paling bagus itu. Itu Anda catat itu. Ya. Di dalam politik ya, komunisme adalah tempat persembunyian yang paling aman. Dan tempat untuk melakukan pembalasan yang paling hebat. Itu pernyataan politik saya. Ya. Karena itu tadi narasumber menyebutkan data itu. Koersi itu lebih banyak dilakukan oleh kekuasaannya adalah komunis. Kenapa? Karena dia berasumsi bahwa kita ini merebut negara dari kaum kapitalisme. Karena itu kita harus rubah negara ini menjadi negara komunis. Karena negara komunis pasti kekuasaan itu harus represif. Kalau tidak oposisi kan. Nah, saya kira dari sekian banyak itu ya, saya kembali lagi ke judul, jangan terlalu kelewat saya. Nah, ini kan rencananya setelah di pidato presiden kita tentang 12 pelanggaran HAM berat ini, itu akan dilanjutkan dengan impres khusus sebagai dasar penugasan 17 kementerian dan lembaga untuk melakukan koordinasi dengan institusi di luar. Itu nanti itu. Dan kemudian kalau tidak salah, ini informasi di belakang panggung nih, presiden sendiri akan mengunjungi ke daerah-daerah tertentu nanti. Ya, daerah-daerah yang menjadi korban. Ada beberapa daerah disebut seperti Lampung, ya, seperti Aceh. Tapi yang menarik, ya, ini akan mengumpulkan korban juga di luar negeri yang kebanyakan di Eropa Timur. Itu belum dijelaskan di mana tempat pertemuannya. Nah, karena dari 12 itu saya tertarik dengan komunisme juga, bicara komunisme ini. Nah, ini kenapa? Ini tidak mudah penyelesaiannya tuh. Kenapa tidak mudah penyelesaiannya? Karena nanti yang implikasi yang pertama adalah terjadi rebutan aku. Aku yang korban. Aku yang korban. Karena itu ada lagi lawannya mengatakan, aku juga korban. Jadi bukan menghindari, tidak ada. Ini kayak borok ditusuk lagi jarum itu. Ya kan? Karena berbicara ini, itu berbicara tentang hak korban, Pak. Nah, pemulihan hak korban kan, kalau pemulihan hak korban itu adalah bicara keadilan. Nah, Bapak bisa bayangkan itu tadi. Ya, Presiden akan membentuk impres menjadi dasar 17 kementerian dan lembaga untuk melakukan kerjasama di eksternal. Kemudian dia akan kunjungi dalam negeri, di luar negeri. Kemudian akhir bulan sebelum bulan Maret sebelum akhir bulan ini akan ada pembentukan satgas, ya, semacam satgas khusus untuk mengevaluasi dan memantau tadi item-item yang ditawarkan oleh tim yang dibentuk ini. Dan yang khusus untuk penyelesaian yudisial itu Presiden meminta kejaksaan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Ini juga problem secara politik. Kenapa? Karena dua lembaga ini melanggar teori diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural yang pernah saya katakan di tempat ini. Jadi ada nanti perbedaan implementasi norma ketika Komnas HAM dan kejaksaan menafsirkan apa itu bukti dan apa itu peristiwa. Dalam soal penyelidikan dan penyidikan pasti beda. Contoh, ya. Contoh. Ini contohnya ini di eranya Prof. Habib tadi itu menetapkan kasus Tanjung Priok sebagai satu pelanggaran HAM berat. Nah, di era ini tidak muncul kan? Tidak muncul itu. Padahal itu kekerasan dilakukan, itu konflik vertikal. Penguasa dengan masyarakat, negara dengan warga negara, pemerintah dengan masyarakat. Nah, yang dibicarakan di sini komunisme adalah kelompok warga negara dengan warga negara yang disebabkan oleh sebuah kebijakan. Jadi mungkin banyak yang marah kalau saya mengatakan, ya, peristiwa komunis yang kita bicarakan ini 65 itu bukan pelanggaran HAM. Pasti banyak sekali yang marah kali. Gitu. Karena dia mengatakan itu pelanggaran HAM berat. Saya mau masukkan itu adalah konflik horizontal. Konflik politik horizontal. Saya banyak meneliti konflik di Indonesia.
sesungguhnya tidak ada konflik primordial. Tidak ada konflik suku, agama, sara, tidak ada itu. Malah setiap secara kultural, misalnya ini, ya, malah konflik itu diselesaikan dengan mekanisme damai. Misalnya di Toraja, kalau orang berkonflik, itu ada tradisi memotong ayam, dikasih darahnya. Mereka tidak berdarah-darah, Pak, menyelesaikan konflik. Dia makan daging sama-sama, potong ayam. Ya, di Ambon ada kasus tulang gandum misalnya kan. Cara kultur itu bagaimana menyelesaikan konflik yang ada. Dilengkapi. Tapi kenapa tiba-tiba muncul kasus Poso, Ambon, Maluku Utara? Kenapa bisa itu? Saya berkesimpulan, semua konflik yang ada di Indonesia adalah konflik politik yang menggunakan instrumen primordial. Itu yang saya temukan, Pak. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Nah, kita bicara tentang teori konflik politik. Karena banyak orang tidak memahami konflik politik. Dia mencampur baurkan antara konflik sosial. Konflik politik itu pertama, ada dua kelompok yang berkonflik. Kelompok. Bukan elit yang berkonflik. Kelompok yang itu. Yang kedua, dia dipicu oleh kebijakan politik. Gitu. Karena itu tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme yudisial, hukum. Tidak bisa diselesaikan. Memang dalam penyelesaian dalam teori konflik, penyelesaian, model pendapat pengadilan memang yang terakhir. Tapi dendam itu ada dalam diri. Dalam penyelesaian konflik, teorinya itu yang pertama itu ada namanya pendapat internal. Kedua pendapat ini harus disamakan. Dua kelompok berkonflik ini didamaikan dengan, tapi ingat ada syaratnya satu, namanya mediator. Dan tidak mungkin pemerintah menjadi penengah, tidak mungkin. Kenapa? Karena konflik politik disebabkan oleh kebijakan. Pemerintah sudah terlibat di dalamnya, jadi tidak mungkin dianggap adil. Itulah sebabnya separatisme Aceh itu diselesaikan dengan juru damai dari luar. Konflik Poso menggunakan Yusuf Kala, bukan negara itu. Gitu. Karena dia harus menyediakan satu mekanisme ketika pendapat internal tidak tercapai, maka ada pendapat gabungan. Model ini model-model penyelesaian konflik. Ada model pendapat internal, ada pendapat eksternal, ada pendapat gabungan, dan ada pendapat model dominan. Nah ini saya kira saya tidak mau terangkan dijelas, tetapi mekanisme yang dipakai oleh penguasa sekarang, rezim sekarang untuk menyelesaikan itu, saya baca dari depan panggung ke belakang panggung, ya justru menimbulkan masalah. Masalahnya di mana? Yaitu tadi akan banyak muncul, saya juga korban, aku juga korban, akibatnya rebutan aku, ya kan? Nah yang jadi problem adalah siapa yang mengorbankan Anda? Itu nggak ditemukan itu. Siapa pelakunya? Siapa yang mau dihukum? Gitu itu. Itu kan? Ini dalam politik. Gitu tadi. Nah yang kedua, ya, yang korban ini pasti akan menuntut rehabilitasi, Pak. Anda bisa bayangkan. Ya, ke depan nanti ketika komunis dikatakan korban, ya, orang-orang yang penganut komunisme dulu dikatakan korban, maka dia bisa meminta bahwa seluruh sejarah dirubah karena merugikan saya. Bapak mau merubah semua sejarah-sejarah. Itu salah satu implikasinya, Pak. Dan dia akan minta nanti dirikan saya monumen sebagai bukti kekerasan itu. Itu terus diperingati lagi. Lubang buaya tutup aja gitu. Iya, pasti itu lubang buaya tutup, semuanya itu film dilarang. Dan akan muncul nanti banyak lagi proyek-proyek. Ya bagi orang akademisi telepon koin, ya, intelektual yang mencari duit, pasti banyak tuh sponsor yang memberikan duit untuk itu pemulihan nama-nama tadi. Bahwa komunis itu bagus, komunis ini, pasti itu. Akhirnya Pancasila ditinggalkan. Kita kehabisan waktu lagi, ya. Karena kan kita beralih tadi dengan bacaan-bacaan tadi disajikan bahwa komunis itu bagus itu. Komunis itu tidak bertentangan. Akan muncul lagi nanti ilmuwan-ilmuwan telepon koin.
intelektual pencari keuntungan tadi. Nah, itu menambah panjang masalah, bukan menyelesaikan masalah itu, Pak. Dari perspektif ilmu politik gitu. Ya, saya kira itu Bang dulu ya. Dan udah terlalu banyak dulu karena ya jadi kita memang agak rumit karena dari awal para pejuang kita tidak berdistribusi kekuasaannya. Kan baru belakangan kita susul satu-satu, kita cicil satu-satu. Oke, kalau siapa lagi pejuang baru dikasih. Ya kan? Jadi gelar pahlawan itu belakangan ditambahkan dia. Bisa bayangkan itu. Ya. Hari pahlawan 10 November dijadikan hari pahlawan tapi tidak ada pahlawannya. Aneh kan? Itu pertanyaan saya, kenapa Bung Tomo terlambat? Nanti tahun 2000-an ditetapkan dia jadi pahlawan itu kan. Karena ada tuntutan. Itu tandanya itu bahwa tidak ada distribusi kekuasaan di level elit. Saya baca baik-baik bukunya itu bukunya catatan tangannya itu Karnu Sakar itu. Ya, itu sebenarnya kepedihan itu, Pak. Dia mengatakan begini, tidak ada gunanya saya berjuang. Tidak ada gunanya Indonesia ini. Kalau Anda masuk ke Indonesia seperti itu, saya tutup, tidak ada gunanya. Kita ini kan bangsa imajinasi yang besar. Yang bangsa asli itu ya bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Bugis, itu bangsa asli. Kita turunkan derajatnya menjadi suku karena kita membangun bangsa besar, namanya bangsa Indonesia kan. Dengan dasar bahwa kita sama-sama senasib, pernah dijajah gitu, pernah menderita. Karena kita itu mau sejahtera, kita mau makmur. Lalu tiba-tiba ada dua ideologi besar berkelahi, kapitalisme dan komunisme. Justru kita korbannya. Itu yang terjadi. Kenapa kita tidak perbaiki politik pangan? Kenapa kita tidak perbaiki politik lahan, politik maritim, supaya bangsa kita menjadi besar? Ya, enggak. Ini kita blok timur, blok barat, ya kan? Kita kalau bukan Amerika ke China. Kenapa enggak mau tuh? Jepang itu yang pertama, Pak. Jepang itu maju cuma satu. Dia marah sekali kepada China karena dia membuka diri terhadap kebudayaan barat. Makanya dia lawan habis-habisan China itu. Itu awalnya itu Jepang itu. Dan ketika dia rata dengan tanah, yang diperbaiki dulu mentalnya lagi orangnya, manusianya lagi. Ya, oke, 20 tahun kita akan bangun kembali. Tapi perbaiki dulu mentalmu. Ya. Yang diselesaikan adalah politik pangan. Bangun industri. Ke negara lain tidak ada investor, tidak ada utang itu. Setelah untung Jepang, setelah banyak keuntungan didapat dari industrinya, apa dilakukan? Barulah dia bangun infrastrukturnya, jembatannya, kereta api cepatnya itu. Jadi tidak ada pinjaman. Baru dia berkampanye bahwa Jepang itu manusia baik, Jepang itu budayanya baik, negara tujuan sekarang. Setiap orang bermimpi ke Jepang. Kenapa kita membangun tidak didesain seperti itu? Itu yang saya heran tuh. Buat apa menjadi bangsa ini? Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan kita tidak miliki. Kita tidak sejahtera untuk Indonesia itu. Itu problemnya dan itu akar masalahnya. Ya, terakhir saya mau tutup. Kata Thomas Hobbes, hanya ada dua penyakitnya manusia itu. Ya, senang dipuji, ingin dipuji, dan hasratnya tadi. Dia menuruti hasratnya. Keinginan. Jadi memang bersifat material. Karena itu pasti dia saling berkompetisi untuk memperebutkan wilayah dan di dalamnya ada sumber daya. Saya kira kalau itu kita sadari, ya kita seharusnya kan menutup. Udah, China urusanmu itu, ya kan? Gitu. Saya kira itu, Bang.